Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Faila Sofa, NIM 202111419 dari Manajemen 1H. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pendidikan agama Islam, Bapak Ahmad Milnal Munahifdil, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ceramah tentang ekonomi dan Islam. Apa itu ekonomi? Ekonomi syariah itu salah satu jenis suatu ekonom yang saat ini berkembang di dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Ekonomi sebagai suatu sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ekonomi juga mempunyai ciri-ciri ya, di antaranya ada memelihara fitrah manusia, memelihara norma-norma akhlak, memenuhi keperluan-keperluan masyarakat, menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk harus bebas dari unsur haram. Jadi nggak boleh ada yang haram ya. Selanjutnya kita lanjut ke PPT-nya ya. Islam dan ekonomi. Ekonomi itu segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dalam pengertian Islam, ekonomi itu menjadi satu disiplin ilmu yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas-asas dan nilai-nilai Islam. Selain itu, ekonomi Islam adalah kegiatan perekonomian yang berbasis penguatan kesejahteraan dalam sistem sosial Islami. Sistem sosial yang dimaksud adalah sistem sosial yang terwarnai dengan nilai-nilai Islam yang mencakup prinsip akidah, syariah, dan akhlak. Sistem ekonomi Islam. Sistem ini jika diterjemahkan dalam bahasa Arab akan menjadi Nizam al-Iqtisad al-Islami. Secara harfiah, al-Iqtisad ekonomi berarti kashhada, bertujuan dalam suatu perkara, berhemat dalam membelanjakan uang, atau tidak boros sebagaimana tertera di dalam Lisanul Arab milik Ibnu Mansur. Dengan bahasa lain itu istilah ekonomi Islam ialah analisa tentang hal-hal seputar ekonomi yang berasaskan hukum-hukum syariah. Sebagaimana ketika istilah ekonomi ini disandingkan dengan fikih, akan mengandung analisa perkara perekonomian ditinjau dari segi-segi fikihnya ya. Istilah ekonomi Islam itu muncul pada zaman Rasulullah, melainkan baru ada pada akhir abad ke-14. Hijriah. Meskipun begitu, istilah tersebut sudah muncul bersamaan dengan tumbuhnya hukum-hukum Islam. Jadi, sistem perekonomian pada zaman ini, walau tidak mengenal istilah secara terminologi, tetapi sudah pada prakteknya fokus mereka sudah tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan. Fokus-fokus itu merupakan gambaran spirit dan objek utama dari pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal, dan asas dari ekonomi Islam adalah muamalah yang disyariahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang kita lanjut ke sistem ekonomi Islam secara global. Adalah ekonomi yang berada dalam masyarakat, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem ini berlaku universal, dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan sistem ekonomi pada umumnya yang berbasis pada akal manusia.
dari waktu ke waktu akan berubah sesuai perkembangan zaman. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis akad ekonomi Islam. Yang pertama itu ada murabahah, persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Yang kedua, mudharabah, yaitu pemilik modal dan pengelola modal akan membagi hasil keuntungan dari usaha perdagangan. Yang ketiga, wadiah, akad di mana salah satu pihak akan menitipkan suatu produk untuk pihak kedua. Yang keempat, wakalah. Di ini akad untuk mengikat sebuah transaksi antara perwakilan suatu pihak dengan pihak lainnya. Yang kelima, istisna, mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Selanjutnya, salam, yaitu akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Selanjutnya, hawalah, mengatur mengenai pemindahan uang, pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Yang terakhir, musyarakah, yaitu akad dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada larangan masyir. Larangan ini tidak membolehkan adanya perjudian dalam kehidupan ekonomi. Ini haram ya. Yang kedua, larangan haram. Tidak memperbolehkan adanya barang yang didapatkan dengan cara tidak baik. Yang ketiga, larangan goror atau penipuan, yaitu tidak mengizinkan berlangsungnya transaksi yang sifatnya menipu. Selanjutnya, larangan dolim. Larangan terhadap segala sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain. Yang kelima, larangan riba. Tidak diperbolehkan ada tambahan dana atas transaksi. Dan yang terakhir, larangan ihtikar. Tidak boleh ada penimbunan barang yang merugikan pihak lain dan hanya menguntungkan penimbun saja. Ciri-ciri perkembangan Islam dalam parameter besar. Yang pertama itu berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, berorientasi pada pemanfaatan sumber daya manusia, menghargai dan melindungi hak orang, pemanfaatannya ditunjukkan untuk kemakmuran manusia secara proporsional, dan yang terakhir mengikuti keseimbangan permintaan dan penyediaan. Selanjutnya ialah kebijakan ekonomi berdasarkan prinsip Islam atau prinsip Al-Quran. Apa saja? Di antaranya ada yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua akan dimiliki yang didapatkan oleh manusia selain seizin Allah. Oleh karenanya, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Dan yang keenam, menerapkan sistem warisan sebagai redistribusi kekayaan. Dan ketujuh, menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk bagi orang-orang yang miskin. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian ceramah dari saya. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.